yang tentunya saya akan terus berkarya, tidak selesai dengan buku ini saja. Sehabis buku, saya pengen keliling Kalimantan lagi untuk kesekian kalinya, tapi dengan sepeda motor. Masuk Malaysia, Brunei, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, dan kembali ke Kalimantan Barat. Itu sepertinya petualangan yang seru. Harapan terbesar saya, setiap buku saya ada di setiap sekolah yang bisa dibaca sama anak-anak, biar mereka mengagumi bangsanya, negaranya, Nusantaranya. Wow, Indonesia the World Treasure ternyata memungkinkan loh untuk kita bisa mengetahui Indonesia hanya dengan satu tampilan saja dalam buku yang tidak sekedar buku buku sesaat, tapi ini adalah buku yang memang bisa menjadi panduan dan juga menjadi peninggalan buat anak kita. Benar, tidak hanya itu saja, tapi bisa juga jadi barbel. Kenapa? Karena bukunya beratnya 3,5 kilogram. Ah, serius seperti itu? Coba kita tanya langsung yuk sama pembuatnya, Mas Febri Adrian atau Mas Ebi. Selamat pagi, Mas Ebi. Mas Ebi. Ini bukunya tebalnya berapa nih? Bener nih, kata Shanas 3 kilo. 3,5 kilo. Iya, tebalnya 540 halaman. Halaman. Ya. Dan ini semua isinya adalah foto-foto dari perjalanan Mas Ebi. Bisa? Wih, benar. Wow. Okay. Ini adalah teknologi terbaru. Jika Anda mau mencobanya, Anda bisa. Bisa. Beli dua akan lebih bagus. Wow, ini keren banget. Jadi ini di dalamnya memang ada foto-foto dari perjalanan selama 9 tahun. Betul ini sekali. Sebagai travel photographer. Ini kalau apa sih yang paling menjadi, tadi saya juga bingung gitu, saya tanya apa sih yang menarik dari Indonesia, yang bagian mananya, tapi nggak bisa dijawab katanya Mas Ebi. Sebenarnya bisa. Bisa? Indonesia, semua bagian Indonesia itu indah. Semua bagian indah? Semua bagian Indonesia. Nggak bisa dipilih satu ya? Kalau disuruh pilih Indonesia, bagusnya yang mana sih? Semua bagus buat saya. Ya, Indonesia sangat, Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Banyak keindahan Indonesia. Ada atol terbesar ketiga nomor di dunia, ada benteng terbesar di dunia. Tahu nggak benteng terbesar di dunia di mana? Masuk Guinness Book of the Record tahun 2006. Itu di Indonesia loh, benteng terbesar di dunia. Oh ya, benteng di mana? Oh iya. PR. Oh iya. Saya kasih buku kalau Anda bisa jawab. Oke. Wow. Bener ya? Iya. Saya taunya benteng ya? Sumatera Barat, benteng Fort de Kock. Oh bukan. Itu kecil sekali itu. Fort de Kock itu sangat kecil. Ini besar sekali. Besar sekali. Benteng Keraton Waileo di Bau-Bau. Luasnya 23 hektar. 23 hektar. Masuk Guinness Book. Oke, nah kita akan lihat lebih jauh foto-foto dari perjalanannya Mas Ebi. Kita akan lihat 4 dulu di dalam sini. Coba. Nah, ini kita lihat Mas, ini foto apa nih Mas? Ini suatu tempat di Haji Kuning di Pulau Sebatik. Haji Kuning? Ya, ini ada rumah-rumah di perbatasan. Jadi ada satu deret rumah, itu sekitar ada 10 lebih. Ya. Itu ruang tamu dan dapur, ruang tamu dan kamar itu di Indonesia. Jadi dapur dan tempat pup di Malaysia. Oh gitu? Ya, betul. Perbatasan soalnya Mas. Benar, cuma di batas sekat. Ya, sekat gitu. papan. Jadi kalau sakit perut, kita keluar, kalau kita mau negeri. masak, betul kalau kita sakit perut, buang hajat di luar negeri. Waduh, gaya banget. Untuk nggak harus bayar visanya ya Mas ya? Betul, karena mereka tidak perlu paspor. Satu deret rumah itu ada sekitar berapa ya? 10 keluarga. Itu mereka tetap Indonesia. Saya bilang, kenapa nggak mau Malaysia? Nggak apa-apa, kita masak sama dibuang hajat aja di Malaysia. Waduh, itu nyindir namanya. Iya. Ada foto lagi. Berikut ini apa nih? Ini ada megalitikum di Sumatera Selatan. Ini ke Sumatera Selatan ini gudangnya megalitikum khususnya pagar alam. Jadi di sini ada relief yang udah berusaha ribuan tahun. Ada juga megalitikum, itu banyak sekali yang belum pernah terekspos. Jadi sebenarnya indah sekali, tapi kenapa sih banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang indah, tapi belum terekspos. Saya sudah masuk ke 2.500 destinasi wisata, dan saya hitung di data saya ada sekitar 5.000 lebih destinasi wisata. 5.000 lebih. 5.000 lebih baru. Saya baru masuk 2.500-an loh. Jadi masih ada. Baru 300 pulau. Indonesia ada 17.508. Oke. Saya baru 300-an. Berarti itu mimpinya nanti udah semuanya. Mungkin 20 tahun lagi saya keliling Indonesia mungkin belum kelar. Iyalah, baru 300 aja udah segini ya. Betul. 3,5 kilo. Nah gimana kalau 17.000 pulaunya gitu ya? Betul, 17.500 halaman. Ya ampun. Ya, Mas, ini tapi hitung. keren banget nih Mas. Ini Pegunungan Jaya Wijaya, Kartens Piramid dengan saljunya.
Waktu itu saya foto dari helikopter, saya keliling Jayawijaya. Dan ini mungkin karena pemanasan global, mungkin kita akan, ya mungkin mudah-mudahan ya, 10 tahun lagi kita masih bisa lihat karena esnya makin menyusut. Makanya harus Betul. menjaga lingkungan dengan baik. Mas, Betul tapi Mas sekali. bilang bukan apa ya, bukan seorang fotografer yang Ini cantik belajar. banget ya. Iya, ini Ya, kayaknya saya- profesional sekali loh. Saya tahun 2005 saya otodidak, saya belajar. Belajar Apa sih sendiri. yang nggak bisa kita pelajarin kalau memang kita niat? Nah, Semua akan bisa. itu Jadi dia. nggak pernah ikut kursus fotografi? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Wow, Gitu. nice. Nggak pernah ikut kursus fotografi tapi bisa mendapatkan mimik Ya. seorang suku pedalaman seperti Betul, ini. ini foto yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Dari lebih dari 50 frame, cuman satu yang tersenyum. Oh, Aslinya neneknya tuh sangar banget. Jadi dia tidak pernah kesenyum. Kita udah bikin segala macam yang lucu-lucu untuk dia kesenyum, tapi kok nggak nggak senyum. nggak Ini- senyum ini juga. diapain sama saya? Jadi tetap aja kita foto, saya foto terus Sampai akhirnya dapat sampai yang- ada ada emosinya. satu foto lah di antara itu yang cuma dia senyum. Ini foto pernah mau dibeli dulu mahal sekali, puluhan juta, saya nggak mau. Ada seseorang, Oh, oke. dia suka sekali, saya bilang saya nggak mau jual. Karena apa? Di antara seluruh frame itu cuma ada satu yang dia tersenyum. Seperti ini. Jadi saya Momen biasa. itu yang benar-benar momen itu sangat karena yang lain tuh berharga ya. enggak. Jadi saya pikir aduh nggak bisa. Ini bukan soal duit lagi, ini Nah. sudah passionnya. Baik, Passionnya baik. memang Mas Ebi ini keliling gitu, keliling Indonesia. Tapi kan keliling Indonesia ini seperti tadi gitu kita melihat naik helikopter, naik ini, naik itu kan biasanya butuh fulus, dana. Mas, fulus. Heeh. Dari Gimana mana tuh Mas dananya? semuanya? Sebenarnya dana itu selalu menjadi orang bagaimana sih soal dana. Memang perjalanannya berat. Mungkin salah satu sponsor terbesar saya ibu saya tercinta. Yang mungkin Supportive saat ini sekali. lagi nonton di rumah juga dia akan ketawa-ketawa. Jangan dibilang yang itu, dia bilang. Juga dari kerjaan saya banyak ada belasan perusahaan nasional yang menjadi klien saya gitu. Jadi saya dari motret juga dari macam-macam itu sangat fotografi itu kita bisa hidup dari fotografi. Sangat bisa Tinggal hidup. kirim gitu. Ya kita bisa motret buat perusahaan, buat apa, dan ada juga dari rupiah sampai dolar bayarannya. Oke, nah tadi kan Mas bilang dari ibu, sedangkan bagaimana nih dari pasangan hidup? Sudah berkeluarga Mas? Nah, kalau saya sudah berkeluarga, buku ini tidak akan ada di sini. Ini adalah keluarganya Saya Mas Ebi. mengeluarkan apa ya? Spend time waktu itu 9 tahun cuman buat buku. Kalau saya married mungkin aduh anak saya nangis, ada yang sakit harus pulang. Tapi Jadi ada rencana mau berkeluarga? Oh iya dong. Ah, tetap mau. Ini lagi nyari nih. Mudah-mudahan nyari, kalau ada yang mudah-mudahan nonton ada ini yang bisa Aduh, bisa luar biasa hubungi loh nomor ini. di bawah sini. bisa hubungin di sini nih ada. Oke. Iya dong, nanti anak-anaknya mungkin bisa Oh iya ikutin dong. jejaknya, Iya bisa juga diajak. ya. ngeliat Sebenarnya kenapa Indonesia saya bikin buku seperti ini apa. awalnya karena belum pernah ada buku Indonesia yang lengkap satu negara. Karena itulah saya bikin buku ini. Sampai saat ini belum ada buku yang lengkap satu negara. Oke, jadi Mas bisa mengklaim saat ini Betul. adalah buku terlengkap. Betul. Terus kalau gitu target ke depannya lagi apa dong? Ini udah paling lengkap nih. Oke, target ke depan. Target ke depan itu 2015. Saya akan tetap keliling Indonesia, tapi dengan metode yang berbeda. Saya akan pakai motor besar. Wah. Saya bikin serial TV, film dokumenter, Oh ya? dan buku juga. Buku juga. Semuanya akan saya lakukan sendiri. 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 Mungkin ada sih yang tim kru, tapi itu mereka kan videonya atau segala macam. Kalau saya tetap akan menjadi AB. Kayak gimana sih? Indonesia butuh kegilaan dan yang fresh. Oke. Jadi saya tidak pernah mau menjadi follower. Target baru itu Itu ya. bukan di kamus saya tidak ada menjadi follower. Tapi Saya mau harus dong bikin. jadi followernya akun Twitter. Oh bisa, ya. Underscore Net net TV boleh ya. dong. Net TV Baik, ya. iya, Iya. opportunist sekali Oke, loh, iya, hebat. makasih ya. Hebat loh, soal gitu. Tapi Nanti akan saya follow itu. Oke, mantap. Jangan lupa Mr. Adrian Maulana juga sama S_Mariela. Oke. Ya? Tapi penasaran nih kalau misalnya bikin kan udah 34 provinsi nih, sudah dijalani, sudah dilihat semuanya 2000 destinasi. Apakah ada pengalaman yang menegangkan atau pengalaman yang mengharukan di dalam situ? Katanya pernah nyaris meninggal di waktu itu di Wakatobi gitu. Beberapa kali, bukan cuma di Wakatobi. Cuma saya begini loh, apapun kejadiannya, saya tidak pernah mau menjual keapesan saya. Oh, saya hampir mati dengan kisah-kisah heroik untuk buku ini. Karena apa ya, saya pikir itu sudah bagian. Jadi saya nikmatin aja lah. Tapi kenapa sih waktu itu, Mas? Waktu itu di Wakatobi, saya 2 kali ke Wakatobi, 2 kali juga saya hampir mati. Yang pertama kenapa? Tahun 2006 sama 2011. Yang pertama itu mesin kapalnya pecah. Bukan body loh, mesin.
Jadi udah nggak bisa dibenerin tuh. Setelah Berarti jalan di tengah beberapa laut? jam. Di tengah laut. Terombang ambing lah. Tunggu 1 malam. Kan nggak bisa dibenerin tuh mesinnya pecah. Tunggu besoknya lagi kapal. Nggak ada kapal lewat Tapi sih. logistik ada semua. Nggak ada. Nggak ada logistik. Sudah kelaparan itu. Itu dia selama 1 hari, 2 hari. Hari ketiga sore baru ada SAR datang. Kalau soal lapar ya kita sih, kalau saya sih santai aja. Hidup mati itu bukan laut yang menentukan, tapi yang di atas. Kalau saya sih yang kedua juga begitu. Hari pertama saya udah prepare nih ke Wakatobi. Iya. Hari pertama saya naik pesawat. Oh, naik boat yang mesinnya banyak. Saya nggak mau yang mesinnya 1. Kalau kemarin 1 pecah rusak. Kalau ini Jadi saya ada naik cadangannya. boat mesinnya 5. Oh gitu. Rusak 1 terus. Iya. Tapi saya ini oke, sudah sampai. Saya diving, sorenya saya naik ke Bukit Kayangan, motret. Saya dibonceng nih sama dokter yang merangkap dive master. Habis itu, pas turunan, kecelakaan. Parah. Waduh. Banyak juga apa saya Hari ternyata pertama ya. lah. Itu cuma salah satu. Tapi udahlah, kita nggak usah bahas yang itu. Kita bahas yang seneng-seneng tentang Indonesia. Pokoknya akhirnya bahagia gitu ya ini. Betul. Nah, setelah terwujudkan gitu, apa sih yang memang ingin disuarakan oleh Mas Ebi melalui buku ini? Oke, Indonesia tuh indah banget. Indonesia tuh kaya sekali akan kebudayaan semua. Mari kita jaga. Kita harus lebih jelajahi Indonesia kita. Kita harus lebih mencintai Indonesia kita dan sadar. Ini loh, semua ini bagus. Tolong jangan dijaga dan jangan rusak. Nggak boleh rusak Nggak sama boleh rusak. sekali. Jadi bukan karena tempatnya bagus kita akan ada destinasi yang jadi masif, yang wisatawan berbondong-bondong sampai hancur. Ini bagus, tolong dijaga alam kita. Itu yang harus setiap itu sadar, termasuk pemerintah. Ini di mana sih Mas? By the way. Ini di Gorontalo. Indah banget. Betul. Jadi gini, semua foto di sini di dalam buku ini ada 1.300 foto dan saya lihat dari jauh aja saya hafal tempatnya. Ya ampun. Satu semua hafal. Semua Saya berkesan. melihat Semua ini berkesan. langsung saya nggak mau cuti 2 minggu seperti jatah setahun. Tapi Oke. saya pengen cutinya 1 tahun aja Mas. Betul. Gitu ya. Nah, ada contoh di sini. Tobak ini di mana? Itu di Papua. Bukan. Ini di Bali. Orang Bali pun nggak tahu. Nggak tahu itu di mana? Di Bali. Wow. Orang bilang ini di mana ini? Oh, ini masih saya pernah nih kasih foto ya di sosmed saya. Ini di mana? Ada yang bilang Raja Ampat, ada yang bilang Gold Coast di Australia ini. Ini di Bali. Seperti Ini ini. di Bali. Wah, Mas, Kita tapi nggak Banyak tahu. orang Bali pun nggak tahu loh. Saya pengen dong dapat tips dong buat mereka-mereka yang ingin bisa mampu melakukan fotografi seperti Mas yang keren padahal otodidak gitu loh. Iya, sebenarnya apa sih pertama ya? Kalau kita udah niat, semua akan bisa kita lakukan. Oke, pertama niat dulu. Kedua memang lebih serius kan. Sebenarnya saya belajar sendiri tuh enak kok. Nggak susah fotografi itu asal kita mau serius. Terus kita pilih genre masing-masing. Pengennya apa? Oh, ada yang senang alam, ada yang senang flora fauna, ada yang senang model mungkin, ada yang suka makan model juga kalau di Palembang gitu. Itu enak banget. Itu makanan. Itu makanan ya? Nama makanan. Oh, nama makanan. Oh iya, ada juga. Betul. Oke, tapi pokoknya semua itu bisa dilakukan kalau kita punya kemauan dan niat yang kuat ya. Betul, yang pasti itu. Yang pasti ya begitulah. Karena kan kalau kita ngebahas fotografi akan panjang sekali di sini. Mungkin 5 segmen, 10 segmen nggak akan cukup. ya Mas ya. Baiklah, pokoknya kita harus lihat perjalanan dari Mas Ebi ini di Indonesia A World of Treasures, dan ini pastinya sulit untuk didapatkan karena bisa didapatkannya melalui sosial medianya dari Mas Ebi. Betul, dari saya sendiri. Dan juga tips mungkin bagi Anda yang baru punya rencana untuk mungkin punya anak, jangan lupa untuk memberi nama anak nanti adalah dengan ada belakangnya atau depannya Adrian. Karena namanya Adrian terlihat punya semangat, punya Baiklah. spirit seperti yang menyemangati tiap pagi dan juga Mas Ebi udahan lah gitu ya. Udahan. Oke, seru pokoknya. sekali ya Mas Ebi, thank you ya sekali lagi. Terima Thank kasih you. banget. Ini buat saya boleh ya? Boleh. Asik. Langsung dibajak. Langsung dibajak. Rebutan. Jangan. Enggak udah. Tapi pokoknya berkeliling Indonesia memang nggak lengkap kalau belum mengunjungi yang satu ini.